Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ajlita Margareta, Prodi Sosiologi, Fakultas Sosial dan Budaya, Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini aku akan berorasi mengenai implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Kenaikan UKT di dalam negeri ini menjadi isu yang sangat kontroversial. Banyak dampak yang akan diakibatkannya nanti, seperti jumlah lulusan sarjana di Indonesia akan semakin menurun karena nilai UKT yang tinggi dan tidak kestabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga di setiap tahunnya jumlah dari lulusan perguruan tinggi akan semakin menurun, yang menyebabkan wawasan orang Indonesia akan semakin terbatas. Untuk itu, pemerintah harus segera menyikapi permasalahan ini, karena menurut saya, negara maju adalah negara yang didukung oleh masyarakat yang berkualitas, terutama pendidikannya. Yang kedua, menurut saya adalah banyaknya pengangguran di negara kita Indonesia ini. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat tingkat di bawahnya akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Walaupun sekarang banyak lulusan sarjana yang masih menganggur, apalagi mereka yang lulusan sekolah menengah atas atau di bawahnya akan sedikit kesulitan dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Yang ketiga ini ada tingkat kemiskinan yang semakin merajalela. Dengan banyaknya pengangguran di masyarakat ini akan semakin memperbanyak kemiskinan di negara kita Indonesia ini. Hal ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat banyaknya kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka akan semakin baik juga pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Yang kedua, menurut saya adalah kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat ini akan semakin terlihat. Dari kenaikan UKT yang menimbulkan pemikiran masyarakat berpikir bahwa orang yang bisa berkuliah hanyalah orang kaya. Jadi orang miskin berpikir kalau kita itu nggak ada, ya udah terima apa adanya aja. Kalau bisa sekolah sampai SMA ya udah sampai SMA aja, nggak usah sampai kuliah karena kita adalah orang miskin. Orang akan banyak berpikir seperti itu karena meningkatnya UKT yang tinggi. Dengan akibat yang seperti itu, menurut saya jika implementasi kenaikan UKT perguruan tinggi diselenggarakan, maka akan mempersempit peluang terciptanya Indonesia Emas 2045. Karena apa? Karena tingkat wawasan dan keterampilan individu yang sangat sempit, pengangguran merajalela, hingga kemiskinan yang menyebabkan Indonesia ini tidak mendapatkan titel emas tersebut karena kondisi warga negaranya yang tidak dapat bersaing dengan negara lain. Dan bidang kehidupan seperti ekonomi yang tidak menunjukkan kondisi stabil. Pemerintah sebenarnya sudah menyediakan berbagai beasiswa untuk menunjang pendidikan tinggi. Namun sayangnya, nominal yang ada tidak akan mencukupi apabila UKT dinaikkan. Dengan demikian, pemerintah haruslah melakukan evaluasi sebaik-baiknya dari kebijakan ini terhadap implikasi-implikasi yang ada sehingga dapat mengurangi hal-hal negatif yang tidak diinginkan di masa depan seperti itu. Jadi mungkin itu saja pesan dari saya, kurang lebihnya kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri, saya Ajlita Margareta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.